Buronan Interpol, polisi Singapura pun langsung bekerja sama dengan kepolisian di berbagai negara, terutama di Inggris, untuk menangkap Michael sama si Audrey. Karena kan katanya mereka memang lagi liburan di London ya kan. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan catatan imigrasi internasional dan juga laporan dari pihak kepolisian Inggris, ternyata si Michael sama si Audrey ini tidak pernah betul-betul masuk ke London seperti keterangan tetangganya. Enggak rupanya. Dari hasil pelacakan tiket penerbangan, keduanya justru diketahui terbang ke Melbourne, Australia, bukan ke London. Fakta itu yang langsung membuat polisi Singapura bergerak cepat menghubungi Kepolisian Federal Australia atau AFP, dan mereka juga mengajukan permintaan pelacakan resmi melalui Interpol Red Notice atau sistem peringatan internasional untuk mencari dan juga menangkap buronan lintas negara ya kan. Proses pencarian kedua orang ini di Melbourne memang berlangsung cukup panjang, tapi akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 6 Juni 2002, polisi Australia langsung berhasil menangkap Michael dan Audrey di Melbourne. Ketangkap mereka berdua di sana. Nah, biasanya setelah ditangkap di negara lain, buronan internasional ini bisa langsung diekstradisi, akan dikirim ke negara tempat dia melakukan kejahatan untuk dihukum. Tapi waktu itu Australia tuh justru menolak ekstradisi ini, karena apa? Karena adanya perbedaan sistem hukum. Australia udah sepenuhnya menghapus hukuman mati karena dianggap udah melanggar HAM lah gitu kan. Sementara di Singapura waktu itu hukuman mati masih berlaku. Nah di sini Australia nggak mau ngirim balik si Michael sama Audrey ke Singapura, karena takut kalau Singapura pasti bakal vonis mereka mati. Kan kejahatannya udah di luar nalar ya kan. Alhasil terjadilah perundingan alot antara polisi Singapura sama polisi Australia berbulan-bulan tuh. Karena nggak mau kasusnya terus berlarut-larut ya kan, polisi Singapura dan Australia pun akhirnya bikinlah kesepakatan. Australia mau mengekstradisi Michael sama Audrey asalkan Singapura berjanji tidak akan memvonis mereka dengan hukuman mati. Itu persyaratannya. Akhirnya polisi Singapura setuju. Jadi Michael sama si Audrey pun diekstradisi lah ke Singapura. Tapi waktu itu Audrey ini diekstradisi duluan di tanggal 10 November 2002. Michael itu baru diekstradisi 3 tahun kemudian di tanggal 27 September 2005. Alasannya kenapa aku nggak nemu. Nah setelah diekstradisi ini udah diekstradisi, udah kumpul semua di Singapura. Michael sama Audrey pun menjalankan persidangan terpisah. Audrey menjalankan persidangan di tanggal 8 Februari 2003. Di persidangan itu Audrey juga ngaku, iya pak, saya memang udah ngebantu Michael pacar saya untuk ngilangin jejak. Saya ikut nyembunyiin jasad korban pak, katanya kayak gitu. Nah, dari pengakuan itu Audrey pun divonis hukuman 12 tahun penjara. Sementara persidangan Michael itu dimulai di tanggal 25 Juni 2006 dan di persidangan itulah baru terungkap kronologi dan motif pembunuhan yang sebenarnya. Jadi menurut pengakuannya si Michael, Ko atau supir pribadinya ini memang udah lama tinggal di apartemennya Michael sama Lan dan juga Audrey gitu kan. Nah di situ Michael kasih kesaksian, Ko ini punya kebiasaan jelek pak, dia tuh suka mabuk-mabukan sama suka main cewek katanya. Tapi kebiasaan itu sama sekali nggak mempengaruhi hubungan pertemanan kami. Memang saya masih tetap temenan baik sama si Ko, cuman memang ada kebiasaan jeleknya yaitu. Hingga suatu hari pak, di tanggal 1 Januari 2002, malam kejadian naas itu pun terjadi. Tanggal 1 Januari. Waktu itu Michael ini lagi ngadain pesta untuk merayakan tahun baru ya kan di apartemennya. Ko, Lan, Audrey ikut gabung di pesta itu. Mereka cuma berempat memang. Dan pada saat itulah katanya si Ko ini sempat ngonsumsi narkoboy. Sama dia minum minuman alkohol dalam jumlah yang banyak. Makanya ngomongnya mulai ngelantur tuh. Sampailah di satu titik si Ko ini ngata-ngatain pacarnya si Michael. Ngata-ngatain si Audrey yang waktu itu lagi duduk di ruang tamu. Intinya waktu itu si Ko ini macam ngomong gak enak lah. Dia bilang si Audrey ini cewek murahan lah. Macam PSK lah kayak gitu. Dia ngomong di depan si Audrey. Tapi Michael waktu itu gak ada di ruang tamu. Nah kadang gak terima dikata-katain kayak gitu, Audrey ngadu lah ke si Michael. Dengar gitu emosi lah si Michael. Michael nggak terima pacarnya dibilang murahan kayak gitu ya kan, apalagi sama supirnya. Dipukul lah si Ko ini sama si Michael. Nah di situ dalam waktu singkat terjadilah baku hantam antara Michael sama si Ko. Dadar. Lan sama si Audrey nggak berani ngelerai. Karena kan kekuatan mereka berdua nggak bakal imbang ya kan. Mereka cuma bisa diam aja ketakutan, nggak berani bergerak sedikit pun. Lagi masih baku hantam nih. Sementara si Michael terus ngajar si Ko tanpa ampun. Dia ada emosi kali mungkin kan. Pukulan demi pukulan mendarat itu di mukanya, di badannya si Ko. Ko sempat berusaha ngelindungin diri tapi tenaganya ternyata jelas kalah jauh, apalagi dia ini juga lagi teler ya kan. Sampai akhirnya di tengah amarah yang makin menjadi-jadi itu, Michael nubruk si Ko lagi, ditekannya tubuhnya si Ko ini ke lantai, dicekeknya lah itu lehernya si Ko dengan kedua tangannya. Cekikan itu berlangsung lumayan lama, terlalu lama bahkan.
Sampai akhirnya tubuh Siko itu berhenti bergerak dan napasnya betul-betul hilang. Meninggalnya gara-gara dicekek. Betul, Rup.